Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Resti Husnul Fauji, mahasiswi semester 4 STAI Yamisa Soreang, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini didedikasikan kembali untuk memenuhi salah satu tugas perencanaan pengajaran PAI. Kali ini dengan tema pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhir. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya mengimani dan mempercayai terhadap hari akhir. Karena beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Untuk mengimani datangnya hari akhir, kita perlu banyak belajar tentang semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti proses manusia dari kecil menjadi besar, kemudian menjadi tua, dan akhirnya meninggal dunia. Begitu banyak pelajaran yang dapat diambil dari alam sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa hari akhir itu pasti datang. Namun untuk waktunya, kapan datangnya, kapan terjadinya, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan hari akhir atau biasa juga disebut sebagai hari kiamat artinya berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Jadi, beriman kepada hari akhir maksudnya percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti datangnya. Namun, mengenai kapan datangnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Selanjutnya, peristiwa terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir dimulai ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama, sebagai tanda datangnya hari kiamat. Dengan tiupan yang pertama ini, seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, musnah dan binasa, dan tidak ada kehidupan lagi di dunia. Pada saat itu, bumi digoncangkan dengan sangat dahsyat, yang mengakibatkan muntahnya beban dan seluruh isi perut bumi. Manusia seperti anai-anai, dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Selanjutnya, malaikat Israfil bertugas kembali untuk meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Pada saat ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, semua manusia mengalami kebangkitan dari alam barzah atau yang kita kenal sebagai alam kubur untuk menuju alam akhirat. Namun, sebelum menuju alam akhirat, mereka dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas yang disebut sebagai padang mahsyar. Di padang mahsyar itu, mereka dikumpulkan untuk menjalani hisab. Hisab ini dilakukan dengan adil. Setiap manusia menerima buku catatan tentang amal perbuatan selama di dunia. Selanjutnya, nama lain hari akhir. Nama lain dari hari akhir itu sebenarnya banyak sekali. Nama-nama tersebut sesuai dengan peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir itu sendiri. Nama lain dari hari akhir sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama, Yaumul Akhir. Yaumul Akhir artinya hari akhir, yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8. Yang kedua ada Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as
yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur, dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir. Dimulai setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Yasin, ayat 51 sampai 52. Selanjutnya yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Manusia menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama hidup di dunia. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Selanjutnya, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia. Bagi orang yang lebih berat amal solehnya, ia akan menerima buku catatan dengan tangan kanannya. Sedangkan bagi orang yang lebih berat amal buruknya, akan menerima buku catatan dengan tangan kiri. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Yang kelima yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal manusia, sebagaimana dalam Al-Quran surat Shad ayat 53. Kemudian yang selanjutnya yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan. Hari pembalasan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan surga. Orang yang berbuat kejahatan akan dibalas dengan siksaan neraka. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Jadi, kehidupan di alam akhirat nanti ada dua tempat pembalasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat pembalasan itu adalah surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing tingkatan mempunyai nama-nama yang berbeda, sebagaimana yang tertera dalam gambar ini. Dan yang terakhir ada tanda-tanda hari akhir. Datangnya hari akhir merupakan rahasia Allah, tetapi hari akhir itu pasti datang dan terjadi. Dalam Al-Quran, Allah hanya menjelaskan tanda-tandanya saja. Rasulullah pun juga tidak diberitahu tentang datangnya hari akhir. Dalam hadis hanya diberikan tanda-tandanya saja. Apabila hal itu sudah terjadi di dunia, maka tidaklah mustahil kiamat itu sudah dekat. Tanda-tanda datangnya hari akhir digolongkan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Yang pertama ada tanda-tanda kecil kiamat. Pertama, banyaknya perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya terjadi di mana-mana dan kapan saja. Yang kedua, banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan, seperti minum-minuman keras, perzinahan, serta perjudian yang semakin merajalela. Yang ketiga yaitu adanya seorang hamba sahaya, wanita melahirkan tuannya. Dalam artian, seorang ibu melahirkan anak, tetapi anak tersebut durhaka kepada ibunya. Kemudian yang selanjutnya, banyaknya perempuan yang tidak malu lagi memperlihatkan auratnya. Dan yang terakhir, banyaknya gempa bumi, sehingga sebagian ahli meteorologi berkata bahwa bumi itu terus bergetar setiap saat. Kemudian yang selanjutnya, tanda-tanda besar kiamat. Pertama, munculnya Dajjal. Dajjal adalah orang yang membuat kebohongan. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia adalah untuk menyampaikan tentang kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Selain itu juga untuk melawan kejahatan dan kemungkaran yang dilakukan orang-orang yang durhaka termasuk Dajjal. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, terbitnya matahari dari sebelah barat. Bila hari kiamat sudah dekat, matahari akan terbit dari sebelah barat sebagai bukti bahwa tatanan tata surya dan alam sudah tidak teratur dan akhirnya kehancuran alam semesta ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.